lagi tentang pengertian akuntansi manajemen. Nah, yang pertama kita lihat dari para ahli, yaitu Siregar and Crypto. Ini mendefinisikan akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginvestasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi. Yang kedua, menurut Charles T. Holmgren mendefinisikan bahwa akuntansi manajemen merupakan sebuah proses identifikasi, menyiapkan, pengukuran, akumulasi, analisis, dan penafsiran serta komunikasi mengenai informasi yang dapat membantu eksekutif dalam memenuhi tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya menurut Halim Supomo mendefinisikan bahwa akuntansi manajemen merupakan kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi dalam bentuk keuangan bagi manajemen untuk pengambilan sebuah keputusan ekonomi dalam menjalankan fungsi manajemen. Nah, yang terakhir adalah menurut Mulyadi. Mulyadi mengatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan suatu informasi keuangan yang dihasilkan oleh PP akuntansi manajemen yang digunakan terutama oleh pengguna internal suatu organisasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi manajemen adalah alat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan pengendalian dan pengambilan keputusan. Baik, saya Aulia Desita dengan NIM 3423087 akan melanjutkan pemaparan materi tentang peran akuntansi manajemen. Yang pertama itu peran utama dalam organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi terdiri dari pertama, mendukung manajemen melalui penyediaan informasi melalui keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, melibatkan dalam proses manajemen sebagai controller atau manajer akuntansi biaya. Yang ketiga, membantu manajer produksi dalam mencapai tujuan operasionalnya. Kemudian yang keempat, berada dalam staff position sehingga berfungsi sebagai penunjang bukan pelaksana utama. Peran yang kedua yaitu peran dalam pengambilan keputusan. Peran akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan terdiri dari yang pertama, menyediakan informasi untuk menetapkan harga yang tepat. Yang kedua, membantu evaluasi kinerja setiap divisi atau unit bisnis. Yang ketiga, mengarahkan penggunaan sumber daya agar lebih efisien. Dan yang keempat, memberikan data pendukung untuk keputusan investasi jangka panjang. Selanjutnya, peran akuntansi manajemen dalam struktur pertanggungjawaban. Itu terdiri dari yang pertama, membantu manajer dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab tidak langsung, sedangkan tanggung jawab langsungnya berada pada pusat pendapatan, biaya, laba, dan investasi. Yang ketiga, mengendalikan seluruh fungsi akuntansi dan melaporkan ke manajer umum atau operasi. Dan yang terakhir, di perusahaan besar, bendahara berada di bawah manajer keuangan dan terpisah dari fungsi pengawasan. Baik, selanjutnya saya Hanifah Fitri dengan NIM 3423088 akan melanjutkan materi tentang sejarah akuntansi manajemen. Sejarah akuntansi manajemen bermula pada akhir tahun 1800-an ketika perusahaan manufaktur di Amerika mulai mengembangkan metode scientific management untuk menghitung daya relevan dan menilai produktivitas. Namun, setelah tahun 1914, relevansi informasi biaya menurun karena akuntansi lebih berfokus pada laporan keuangan. Pasca Perang Dunia I hingga tahun 1925, kebutuhan akan informasi biaya untuk pengambilan keputusan internal kembali meningkat, sehingga akademisi mulai mengembangkan model-model baru agar informasi biaya lebih relevan. Pada tahun 1980 sampai tahun 1990-an, akuntansi manajemen berkembang pesat karena tuntutan teknologi, kompleksitas produk, dan kebutuhan informasi yang lebih akurat. Memunculkan metode seperti activity based costing dan just in time. Secara keseluruhan, akuntansi manajemen terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi, kebutuhan manajerial, dan lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Dan akuntansi manajemen itu sendiri yaitu ada termuat perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Dalam akuntansi keuangan itu sendiri, penggunanya itu dari pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Sedangkan dari akuntansi manajemen itu sendiri, penggunanya yaitu dari pihak internal. Nah, kemudian di sini ada berfokus tentang
kalau misalnya di akuntansi keuangan itu fokusnya kepada ringkasan kinerja masa lalu organisasi secara keseluruhan. Dan kalau misalnya dari akuntansi manajemen itu sendiri, dia fokusnya pada operasi masa depan untuk unit organisasi yang lebih spesifik. Nah, dari segi aturannya, kalau di akuntansi keuangan, aturannya dia terikat pada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau disebut juga dengan GAAP. Nah, kemudian kalau misalnya di akuntansi manajemen, dia tidak terikat dan lebih fleksibel, berfokus pada kebutuhan internal. Nah, dari jenis datanya, kalau misalnya di akuntansi keuangan itu lebih objektif dan terverifikasi. Kemudian dari segi akuntansi manajemennya, dia jenis datanya yang objektif dan subjektif, serta moneter dan non moneter. Nah, dan dari segi frekuensinya di manajemen keuangan itu biasanya tahunan atau kuartalan, dan dari segi akuntansi manajemennya sering atau bahkan per jam atau harian. Nah, selain itu juga pengguna informasi akuntansi, dan dari pengguna informasi akuntansi itu sendiri, kalau di akuntansi keuangan tadi sudah dijelaskan bahwasannya digunakan oleh pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemasok, regulator untuk membuat keputusan investasi, pinjaman, atau membuat peraturan. Dan dari akuntansi manajemennya digunakan oleh manajemen seperti manajemen operasi, pemasaran, keuangan untuk membuat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan operasional dalam sehari-hari. Sekian. Baiklah, saya Ika Kumala Dewi dengan NIM 34230886 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu akuntansi manajemen di era revolusi industri saat ini. Akuntansi manajemen harus beradaptasi dan bertransformasi karena adanya perubahan dan transformasi perusahaan ke revolusi industri 4.0. Adaptasi yang dibutuhkan mencakup, yaitu pertama, kesadaran. Akuntan harus menyadari bahwa teknologi dan proses akuntansi telah didisrupsi sehingga mereka perlu mengelola lingkungan yang lebih kompleks dan mempersiapkan rencana strategis. Selanjutnya itu pendidikan. Pendidikan akuntansi perlu disiapkan agar sejalan dengan perkembangan yang ada di era revolusi 4.0. Yang selanjutnya itu pengembangan profesi. Profesional akuntan harus membuat strategi untuk meningkatkan fungsi dan peran profesi mereka, termasuk menyusun program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan online terkait teknologi, peningkatan keterampilan, dan analisis sistem. Yang selanjutnya yaitu penerapan standar tinggi. Akuntansi profesi perlu memiliki standar tinggi untuk mengatur setiap proses dan kinerja, juga mencakup standar bagi entitas bisnis yang bekerjasama dengan akuntan. Selanjutnya, materi perubahan lingkungan bisnis. Terjadi perubahan dominasi pasar secara bertahap seiring perkembangan teknologi dan proses produksi. Yang pertama, perubahan terjadi secara bertahap dari konsumen yang semakin fleksibel dan meminta produk custom hingga ke perusahaan yang harus beradaptasi. Perusahaan yang bergerak di ranah digital memiliki peluang dominasi pasar yang tinggi. Selanjutnya itu materi paradigma baru akuntansi manajemen. Paradigma manajemen telah bergeser dari fokus efisiensi produksi dengan produksi dalam tingkat kapasitas dan fokus pada standar atau homogen. Paradigma baru berfokus pada diversifikasi produk yang mencakup faktor-faktor seperti harga murah, kualitas tinggi, inovasi, dan pelayanan yang baik. Daya saing perusahaan diciptakan melalui multimedia dimensi, bukan hanya efisiensi produk. Akuntansi manajemen dan perilaku etis, materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan pemilihan tindakan yang benar, tepat, dan perlu. Prinsip umum perilaku etis adalah setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga satu sama lainnya. Intinya adalah mengorbankan kepentingan pribadi untuk kebaikan sebuah kelompok atau kebaikan bersama yang menghasilkan nilai-nilai benar dan salah. Yaitu ada beberapa 10 nilai-nilai etis yang relevan. Yang pertama kejujuran, yang kedua integritas, yang ketiga tepat janji, keempat kesetiaan, yang kelima adil, selanjutnya itu peduli terhadap orang lain, hormat terhadap orang lain, menjadi warga yang bertanggung jawab, selalu berupaya mencapai yang terbaik, dan memiliki akuntabilitas.
Selanjutnya, beberapa contoh peran akuntan manajemen dalam menjaga perilaku etis. Yang pertama, whistleblowing, tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mengungkapkan atau melaporkan kecurangan di dalam perusahaan kepada pihak lain. Motivasi utamanya adalah moral. Selanjutnya, creative accounting. Semua proses untuk mengatur laporan keuangan ini kerap disalahgunakan dengan menggunakan kemampuan pemahaman akuntansi untuk manipulasi pelaporan. Selanjutnya, fraud accounting, yang mana suatu tindakan yang dilakukan sengaja untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar agar salah menjanjikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan, dan mencuri, dan tidak etis maupun